Suara aku jelas, Gus? Jelas? Oke, siap. Aku opening dulu sebentar. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Semangat ya, malam hari ini episode 203. Kita kembali lagi ketemu sama Gus Chandra Malik. Wah, seru nih malam hari ini. Bismillah, lancar-lancar semuanya. Oke, so preparing connecting to YouTube. 30 seconds. In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah dulu. Selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa ulang tahun itu tidak setiap tahun. Bahwa ulang tahun itu tidak setiap tahun. Mengapa? Karena belum tentu kita bertemu dengan tahun berikutnya. Ya. Dan bukankah usia tahun ini tidak akan pernah terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya? Itu artinya janganlah berharap pada pergantian tahun, tapi berharaplah kepada harimu hari ini, semoga menjadi hari yang terbaik, ulang tahun yang terbaik. Waktu adalah anugerah Allah yang paling misterius. Ini suara saya terdengar jelas nggak atau putus-putus? Jelas, Gus. Jelas banget. Waktu adalah anugerah Allah yang paling misterius. Sekalinya datang, setelah itu tidak pernah terulang. Datang sekali, selamanya pergi. Waduh, datang sekali, selamanya pergi ya? Iya, Gus. Itulah waktu. Oke. Ya. Sekalinya datang takkan pernah terulang. Datang sekali selamanya pergi. Itulah waktu. Ya. Nah, waktu ini merupakan bentangan yang demikian luasnya tanpa batas, yang hanya bersinggungan dengan Allah yang maha awal dan maha akhir. Ya. Tapi waktu ini ternyata dapat kita rangkum dalam wadah kecil. Bentangan yang sedemikian luas itu bisa kita rangkum dalam wadah yang teramat kecil, yang bernama umur, yang bernama usia. Tidak penting waktu itu 45 juta tahun atau 100 tahun cahaya. Tidak penting. Ya, karena yang terpenting dari waktu adalah umurmu. Itulah waktu yang hakikat. Ya. Waktu yang hakiki. Umurmu itulah wadah dari waktu. Maka gunakanlah sebaik-baik waktu yang telah engkau wadahi itu. Oke. Ya. Nah, tapi yang menarik Gus, kenapa selalu dikatakan banyak yang merugi terhadap waktu, Gus? Kan wal asri innal insana lafi husrin gitu. Banyak yang merugi karena apakah nggak mengerti waktu, nggak mengenal waktu atau gimana, Gus? Gimana nih? Ya. Ini catatan penting. Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu. Waktunya pun dipilihkan waktu yang senja. Waktu asar. Ya, waktu peralihan dari siang ke malam. Walaupun saya tidak akan ngobrol tentang lebih dulu mana antara malam sama siang dan siang dengan malam. Ayo. Lebih tua mana? Ya. Oke. Ini pertanyaan lebih tua mana? Oke, siang kalau sama kalau pakai rumusnya Allah, maka lebih tua malam. Karena selalu Allah menyebutkan walaili wan nahar. Malam dan siang. Tapi seringkali kita sebagai makhluk bumi terbalik. Kita menyebutnya siang malam. Ya. Bekerja siang malam. Padahal yang benar malam siang. Ya. Malam itu ada terus.
tidak pernah tidak ada. Hanya saja sesekali disebut siang gara-gara terkena sinar matahari. Tapi ada atau tidak ada sinar matahari, maka itu selama-lamanya malam. Oke. Nah, jadi kita ini sesungguhnya berada di mana? Berada di dalam kegelapan. Ya. Berada di dalam kegelapan yang oleh karena cahaya kita kemudian mengalami terang. Ya. Mengapa saya tidak lucu? Karena humor sufi makin lama makin tidak lucu. Ya. Tokoh-tokohnya narasumbernya serius-serius. Ya wes tak melu-melu ben ketok pinter kan gitu. Nah, demi waktunya dipilihkan senja atau asar. Sesungguhnya manusia merugi. Ya, ini artinya kerugian berada di dalam waktu. Oke. Bukan di dalam ruang. Sampean mau ikut dialog positif atau tidak ikut, tidak rugi. Sampean mau nonton humor Sufi atau tidak nonton humor Sufi juga tidak rugi. Sampean mau berada di nightclub, di masjid, di rumah, di pasar, ruang tidak menyebabkan kerugian. Oke. Ya, yang menyebabkan kerugian adalah waktu. Ketika engkau berada di suatu ruang, engkau gunakan untuk apa waktumu? Ya, karena ruang itu tidak berpindah-pindah kecuali kita mengalami pergerakan. Ruang tidak berjalan kecuali dia beroda. Ya, sedangkan waktu terus berjalan, berpindah dari pagi ke siang, ke sore, ke malam, ketemu pagi lagi. Waktu terus berjalan, waktu terus terbang, time flies, kan gitu ya. Oleh karena itu, yang merugi adalah mereka yang tidak menggunakan waktu. Tapi rugi ini ada lawan katanya, yaitu beruntung. Ya, betul. Ini loh sebenarnya yang harus kita cari. Jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi carilah siapa yang rugi dan siapa yang untung. Karena kita akan dipertemukan, diperkumpulkan dengan orang-orang yang beruntung. Bagaimana tidak penting beruntung itu? Oke. Ternyata bukan amal ibadahmu yang menyebabkan kau masuk surga. Bukan. Tapi semata-mata rahmatnya Allah. Nah, berarti kan itu tentang beruntung, tentang keberuntungan. Ya, sehebat-hebatnya orang hebat masih kalah hebat dengan orang beruntung. Ini. Oke. Orang Jawa paling pinter, Abu Marlo. Orang Jawa paling pinter. Kenapa, gimana, Mas? Tabrakan, ya. Untung cuma motornya yang rusak, ya. Orangnya tidak apa-apa, ya. Patah tangan. Untung cuma tangan kanan, yang kiri tidak, ya. Untung mati satu, masih selamat dua. Untung terus. Nah, inilah orang yang pandai bersyukur. Inilah orang yang pandai memanfaatkan waktu yang hanya datang sekali untuk terus mensyukuri hidupnya. Nah, kalau saya sudah makin serius begini, pertanyaannya harus lebih susah. Nah, pertanyaannya gampang itu nanti saya serius. Bukan, Gus. Tapi kan menarik tuh ya. Waktu itu kan ya buka skala. Tadi kalimat yang biasa ya. Aku mau ngomong keren nggak enak sih. Udah sering banget ya. Kalau nggak keren ya nggak diundang lah. Iya. Bahwa berarti kan bukan masalah di mana kita, bukan masalah tempatnya, ruangnya, tetapi ini berbicaranya tentang waktu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berkaitan sama 2020 kita menghadapi pandemik. Nih, ini juga kan berbicara tentang ruang dan waktu di mana
sangat merugi kalau orang tidak mengambil pelajaran nih dari masa-masa ini gitu Gus. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan di kekinian nih Gus, gimana memilih dan gimana belajar menjadi beruntung Gus? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu ada di ayat berikutnya. Oke. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gitu. Semuanya merugi kecuali yang beriman. Nah, ini menarik sekali bicara soal iman ini. Oke. Ya. Hari-hari ini kita semakin tidak membicarakan iman. Mengapa? Karena kita lebih suka membicarakan Islam atau membicarakan agama secara umum. Oke. Tapi kita lupa atau bahkan lalai membicarakan iman. Bahkan ada yang potong kompas, tidak membicarakan iman, bahkan tidak lagi membicarakan Islam, langsung bicara ihsan. Oh, nggak bisa gitu Gus ya? Nggak bisa ya potong kompas gitu ya? Harus ada urutannya atau ya. Oke. Mulainya kan dari iklan kaos dulu tadi kan, diurutkan begitu kan tadi. Baru kemudian lagu Indonesia Raya kan, baru kemudian opening kan gitu. Iya. Ya walaupun agak kebangetan kok ada iklan kaosnya, tapi kaosnya nggak nyampe ke rumah saya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya terus nambah ya gitu. Oke, Gus, tenang aja Gus, tenang, santai. Ya, itu ada urutan-urutannya. Kalau langsung potong kompas, ini putus-putus nggak ya? Kok kayaknya putus? Nggak, aman. Nggak aman. Kalau langsung potong kompas, itu nanti yang terjadi bukan kebaikan dalam makna yang sesungguhnya. Contohnya, kita rajin mengutip kearifan Gus Dur. Beliau mengatakan, kurang lebih, jika engkau berbuat baik, orang-orang tidak akan lagi menanyakan agamamu. Ya, tapi nanti dulu. Jangan dilihat hanya ketika Gus Dur mengucapkannya. Setiap kita ini proses menjadi. Kita suka mengutip seseorang ketika jadinya saja. Oke. Sampean rajin mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suka mengutip Jalaluddin Rumi, suka mengutip Khalil Gibran, suka mengutip siapa? Suhogi atau siapapun. Jangan hanya mengutip ketika itu diucapkan. Ini proses menjadi panjang ceritanya. Ya. Orang sangat suka membicarakan Gus Dur ketika sudah jadinya. Tidak mau belajar ketika Gus Dur masih jualan es lilin, es pocong. Tidak mau belajar dari Gus Dur tentang beliau jadi ojeknya Bu Sinta, antar jemput ke kantor Tempo. Tidak mau belajar dari prosesnya, sampai kemudian terucaplah kata-kata mutiara yang pada mulanya lebih dahulu terpendam di kedalaman laut. Itu loh, ya lah. Aku mau harap jawab apa ya kok kedawan. Nah, balik lagi nih. Iman. Ya. Oke. Santai Gus. Hanya gara-gara kita lompat, seringkali kemudian kita merasa kebaikan itu karena kita yang baik. Kita berbuat baik karena kita baik. Atau orang lain berbuat buruk karena dia buruk. Padahal tidak. Padahal belum tentu. Kebaikan tetap ada walaupun tidak ada yang berbuat baik. Keburukan tetap ada walaupun tidak ada yang berbuat buruk. Masing-masing adalah ciptaan Allah, masing-masing adalah kodrat irodatnya Allah, masing-masing adalah kehendaknya Allah. Yang ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang pakai baju kebaikan. Ketika kita berbuat buruk, sedang menggunakan atau berpakaian keburukan. Hidup ini kan peristiwa masuk. Ya. Kemudian peristiwa keluar. Kan gitu. Tapi harus lebih dulu masuk.
Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuk ini kan seperti orang pakai baju. Iya. Oke. Apa mau lali ya? Iman. Iman itu ada 6 perkaranya. Islam ada 5 perkaranya. Bayangkan, belum apa-apa sudah 11 perkara. Ya. Makanya jangan heran orang Islam banyak perkara. Oke. Belum apa-apa loh itu, ya. Belum apa-apa udah 11 perkara ya. Aduh. Dulu waktu SD itu kan kita diajarinya begitu. Rukun iman 6 perkaranya, rukun Islam 5 perkaranya, belum apa-apa sudah 11 perkara. Ya. Kita tidak diajari rukun iman 6 poin. Ya. Atau rukun Islam 5 poin kan enggak? Atau 5 unit atau 5 hal enggak? Perkara. Waduh. Berarti dalam urusan iman pun ada perkara-perkara. Yang untuk menyelesaikan perkara itu kita harus duduk. Ini pertemuan kemarin ya. Disebut duduk perkara. Betul. Duduk perkara ini penting untuk mengetahui pangkal persoalan. Ya, pangkalnya baru ditemukan ujungnya kan gitu. Nah, gara-gara kita tidak belajar sejak dari rukun iman, kita menduga atau bahkan menganggap kebaikan-kebaikan kita ini tidak ada campur tangan Tuhan. Percaya kepada Allah. Itu nomor 1. Saya akan bertanya dan saya selalu bertanya. Sampean percaya kepada Allah? Percaya, Gus. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1,5. Seberapa percaya sampean kepada Allah? Nah, ini agak lama jawabnya. Karena nggak seberapa percaya ternyata. Ayo, jujur-jujuran. Percayanya percaya, tapi ternyata tidak seberapa percaya. Kalau kita berhasil berprestasi, kita sering menganggapnya sebagai hasil jerih payah kita sendiri. Yang anggap kalau gagal, kalau gagal, kita suka menyalahkan orang lain, bahkan menganggap Tuhan tidak hadir. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, kok masih gagal? Ya, itu karena perkara iman belum beres. Hari-hari ini semakin tidak ada yang membahas iman kepada malaikat. Apa sampai nggak ingat? Ada apa? Iman kepada malaikat gimana maksudnya, Gus? Loh, malaikat itu setidaknya kan ada Raqib Atid, ya. Kemudian ada Ridwan dan Malik. Kemudian ada Israfil, Israel, ada Jibril, Mikail, ya. Sampean kenal enggak? Kalau sampean enggak kenal, ya berarti sampean ikut rombongan orang-orang umum. Ya maaf saja kalau kadang enggak telat. Nah, enggak kenal Mikail. Oke. Ya maaf saja, belajar tapi gak patio cerdas, gak pinter-pinter, gak kenal Jibril, gitu. Ya maaf saja, sering sakit, kemudian dekat dengan kematian karena gak kenal sama Israel, dan seterusnya. Kenal saja tidak, apalagi berinteraksi. Lah, interaksinya bagaimana? Soalnya dari dulu, Gus, dari dulu tuh diajarinnya cuman menyebut, boro-boro dikenalin, boro-boro dikasih tahu jalan kenalnya, nggak ada, Gus. Pengenalan gitu nggak ada, Gus. Lah itulah pentingnya sampean ngundang saya. Oke. Jangan cuma sebulan sekali. Oke, Gus.
tapi aku apa namanya mewujudkan bulan ini Mas Prigeas nggak datang ke sini Gus. Nah, ya bagus. Itu memang harus disingkir-singkirkan itu kan, keburukan-keburukan. Nah, Oke. ya. Gimana nih kenal sama Jibril, Mikail dan seterusnya gimana caranya Gus? Ya, kalau secara keilmuan tentu dengan cara belajar, ya kan? Kan ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang malaikat-malaikat itu. Ya. Kalau secara amal kebaikan, kita ini kan berbuat baik kepada makhluk yang di bumi dan di langit. Ya. Setidaknya rajin-rajinlah sampean itu uluk salam dan berkirim hadiah. Ya, saya sering dan mungkin udah pernah juga di sini menyampaikan, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber mukjizat, sumber dari segala sumber keajaiban. Al-Quran ini punya induk, induknya adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah adalah induk dari segala sumber keajaiban. Kalau sampean rajin menghadiahkan Al-Fatihah, maka sampean berarti rajin menghadiahkan induk dari segala sumber keajaiban. Ya, jadi ulang tahunnya Abu Marlo kapan? Juni 4. Nanti saya hadiahi. Oh, masih lama Gus. Hadiahnya hadiah Fatihah. Ya, bapak-bapak, nanti kalau ibu ulang tahun minta kado, kadonya Al-Fatihah. Gitu loh. Enak ya kan? Nah, Al-Fatihah ini memuat banyak keajaiban. Ya. Malaikat juga perlu diberi hadiah Fatihah. Sampean pengen dapat kiriman-kiriman yang ajaib-ajaib, ya sering-seringlah menghadiahkan Fatihah. Ya. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin khususon ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil sya'ulillah lahumul Fatihah. Tiap-tiap hal itu ada perinya. Oleh karena itu disebut perihal. Ya tak? Kalau sampean gaya surat itu kan perihal .2 apa ya. Itu artinya tiap-tiap hal memiliki peri. Oleh karena itu disebut perihal. Kasih hadiah, dan hadiah terbaik itu bernama keajaiban, mukjizat. Dan induk segala mukjizat adalah Fatihah. Ya, sampean pengen kaya raya. Siapa nabi yang paling kaya? Daud misalnya. Ya. Sulaiman. Daud, oke. Siapa yang paling ganteng, tampan? Yusuf. Ya itu dipetakan dari ilmu yang sudah sampean peroleh itu. Rajin-rajinlah kemudian berkirim Fatihah. Ya. Ini kok kuping saya delay ya, ada suara datang. Ntar, coba ini agak Kenapa? turun. Apa? Ya. Nah, ini. Nah, udah kalau sampean butuh bantuan dari tim produksi Umur Sufi, ngomong loh. Oke, ini udah aman sih Gus. Ini udah aman sekarang. Tadi aman, ya? Delay sedikit. Monggo lagi di delay. Oh iya, oke. Ya, aman. Sebentar. Bentar, aku juga cek. Teman-teman, Ibu dan Bapak, suara saya clear? Bisa dengar suara saya jelas kah? Cek. Bentar ya, ini. Jelaskan ya, suara saya aman ya? Oh, mungkin di Gus Chan ya. Terima kasih. Oke, mungkin dari Gus Chan. Oke, wah belum apa-apa, seru banget nih Gus Chan. Memang paling-paling nih.
Oke, nanti akan ada sesi tanya jawab seperti biasa, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Nanti boleh berinteraksi, ya. Nanti siapkan aja pertanyaan, pasti nih. Suara saya jelas. Oke. Targus. Iya, silakan. Mungkin Abu Marlo layarnya 2, jadi mantel. Kamu layarmu 2 atau gimana? Satunya Iya, harus di-unmute. Aku Satunya yang ini aman sih. Yang ini nggak aku nyalain. Yang ini untuk backup aja, Gus. Oke. Oke. Karena Tapi sekarang terdengar suaraku sendiri. Nah, aku kan nggak suka dengar suaraku sendiri. bentar ya. Bentar ya. Aku Ya, coba di sini matiin dulu. Nah, siapa Oke. tahu lebih aman. Nah, aman ya? Aman. Cek. Monggo. Ah. Sampai mana tadi? Sampai Yusuf tadi. Yusuf Oh, iya. Daud. Nah, ringkasnya kita ini perlu bersoleh. Oh, mungkin ada delay dari sana ya. Ntar ya. Ya, santai Gus, nyantai aja, tenang. Cek. Aman? Aman. Coba Gus. Cek. Nah, sip. Sabar. Koneksi oke sih. Oke. Ya, memang. Ya. Lanjut ya. Oke. Nah, kita ini memang harus bersopan santun dalam hidup. Dalam usia itu tadi, yang merupakan wadah dari waktu, ada wadah lain yang lebih dahulu menampung. Oke. Tapi ini Gus jadi agak nggak jelas nih suaranya Gus. Sorry Gus, mungkin agak kurang deket. Putus jadi malah kecil. Atau pakai headset gitu ya? Ya, bentar ya. Itu tadi memang agak jauh Gus Chan-nya, jadi memang penerimaan ya. Tenang aja, santai. Oke. Tapi saya aman ya, teman-teman. Belum mabok kan, suara saya belum melambai ya, belum. Oke. Kalau melambai kasih tahu ya. Soalnya. Oke. Wah, ini memang pas ngomongin Jibril nih langsung mati nih Gus Chan ya. Cek. Aman? Ini oke Gus. Oke. Ya. Mohon maaf, ini jaringan terganggu bukan karena sinyal, tapi karena kekuatan iman masing-masing orang. Kekuatan imannya beda ya. Oke. Jadi kita memang perlu bersopan santun. Iya. Kepada siapa? Kepada yang lebih dahulu menampung waktu. Kepada yang besar wadahnya. Gitu loh. Siapa saja beliau itu, siapa saja mereka. Ya ambiya wal mursalin, ya. Malaikul muqarrabin, ya. Kemudian para sahabat, kemudian para aulia, wali-walinya Allah, kemudian orang-orang soleh, ulama, dan seterusnya. Ya, yang kita perlu terus-menerus berterima kasih, gitu loh. Banyak chatting yang katanya putus ya. Udah. Tapi suara aku jadi keluar di situ tuh Gus. Cek. Mantulnya dari sana kalau katanya. Dari sini? Sebentar. Aku coba mute, coba sampean bicara ya. Iya. Nah,
Memang mungkin dialog positif itu diserahkan ke Chandra Malik saja, karena kalau Abu Marlo nggak ada, suaranya nggak mantul-mantul. Dah. Ya wis, sampean bicara aku mute ya. Monggo silakan. Nah, Eko dari situ kok. Karena aku tadi sempat lihat layarnya tuh ada 2 Marlo di situ. Ya, mungkin karena ini. Nah, tapi aku lagi ngomong dewe kayak ngomong karo setan yo. Piye ya, gak apa ya. Aman. Ya wis. Nah, kita harus berterima kasih. Kita tuh diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, jangan hanya melihat itu konteksnya manusia saja. Itu setiap makhluk. Ya, setiap makhluk. Yang oleh karena itu kita tidak pernah bisa sendiri. Tidak pernah bisa mandiri. Sampai itu tidak bisa mandiri. Saya itu tidak bisa mandiri. Itu bukan sifat kita. Sifat kemandirian itu miliknya Allah saja. Ya, ini Abu Marlo gentilang apa tak kudeta yo. Aman ya wis. Nah, itu yang aku maksud kamera kedua itu situ, mantul memang suaranya. Putus-putus sampai aku bingung lali ngomong apa mau Apa tadi? nggak bisa sendiri, Gus. Nah, iya. Barengan. Kita tuh nggak bisa sendiri. Sampean kalau mau bilang sampean bisa mandiri, apa iya sampean pakai baju dimulai dari nanam pohon kapuk? Sampean kalau bisa bilang mandiri, apa sampean mau minum secangkir kopi aja dimulai dari nandur biji kopi? Kan enggak. Ya, nggak bisa sendiri kita, nggak bisa mandiri. Oleh karena itu kita sangat penting mempelajari, memahami, menyadari rukun-rukun iman itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah beserta turunannya, beserta pasukannya. Jibril itu kan semacam detasemen gitu ya. Mikael detasemen. Kemudian apa yang paling gede detasemen ya? Batalion atau apa gitu. Pasukan. Ya, itu juga sistem kemasyarakatan malaikat. Ya kan? Kemudian percaya kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah ada Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Nah, ini penting juga dipahami bahwa Al-Quran itu sifatnya menyempurnakan, bukan menggugurkan, membatalkan, merontokkan, menghapuskan kitab-kitab sebelumnya. Menyempurnakan. Unik sifat penyempurna itu. Sifatnya penyempurna itu seperti di laboratorium gitu ya. Ini apa istilahnya? Tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, tabung keempat sudah diramu. Ramuan terakhirnya, tetes terakhirnya itu Al-Quran. Pas. Jadi sempurna. Gitu. Jadi kemudian tidak mengakui Injil atau tidak mengakui Taurat atau Zabur, tapi menyempurnakan. Maka siapapun yang berpegang pada Quran seyogyanya menjalani sifat-sifat menyempurnakan itu. Ya. Sampeyan kalau berpegang pada Quran, maka siapapun yang mendekat kepada sampeyan atau siapapun yang sampeyan dekati, itu sampeyan menyempurnakannya. Bukan merusaknya. Saya ingat olengnya guru saya. Allah itu maha suci. Ya. Kitabnya Allah itu kitab suci. Ya. Kemudian diturunkannya di bulan suci. Ya. Yang menerimanya Rasulullah yang disucikan atau yang dimaksumkan. Ya. Isinya ayat-ayat suci, ajaran suci. 5 hal itu semuanya kesucian. Maka barang siapa yang macam-macam main-main dengan kesucian,
kesuciannya itu tetap terjaga kemurniannya, sedangkan yang mempermainkan kesucian itu akan sirna, akan musnah dalam kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu. Qada dan qadar ini apa? Orang sering bilang takdir tidak bisa diubah. Ya, saya terangkan saja sebelum ditanya dan nggak perlu ditanya. Oh, itu masih bermasalah dengan sudah tidak bermasalah. Ini oke nggak? Oke. Oke. Sip. Ini teknisi humor Sufi baru datang soalnya. Memang suka telat teknisi ya. 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 Okay. Takdir tidak bisa diubah, apa iya? Ya. Takdir itu terdiri atas kodok dan qadar. Ya. Kodok itu apa? Ini cara mudahnya saja ya. Kalau pengen belajar yang cara susahnya ke tempat lain, ini yang cara mudah saja. Oke. Kodok itu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Sesuatu yang belum terjadi kan memang tidak bisa diubah. Bagaimana mau mengubah sesuatu yang belum terjadi? Qadar. Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi yang tidak bisa diubah. Bagaimana kita akan mengubah sesuatu yang sudah terjadi? Itulah qada dan qadar. Kita tidak pernah bisa mengubah sesuatu yang belum terjadi maupun sesuatu yang sudah terjadi. Tapi itu Gusti Allah ngendika, Gus, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, ini pengubahan maupun perubahan ini terjadi bukan di ranah takdir, melainkan di ranah nasib. Jadi kodok qadar nasib beda ya? Oh, kodok dan qadar itu masuk dalam keluarga takdir. Nah, oke. Nah, di antara yang sebelum dan yang sesudah ada apa? Di antara last time dan future time ada apa? Ada present. Present time. Ya. Paham? Yesterday is misery. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why it's called present. Oke. Lumayan kan bahasa Inggrisku? Sampean mau ngobrol pakai bahasa Inggris? Boleh. Oke. Apa? Nanti saya jawab yes no. Wah, ini sing ngapal ke suwe. Ya. Okay. Present itu hadiah. Kekinian, tadi pertanyaannya Abu Marlo. Kekinian, kesekarangan itu hadiah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Waktu adalah anugerah terbesar yang sekalinya datang takkan pernah terulang. Datang sekali, selamanya pergi. Ini hadiah yang misterius. Ya. Ini hadiah. Ya. Paham? Nah, karena itulah kita harus bisa menggunakan kesekarangan kita. Kapan? Ya sekarang. Sekarang kapan? Ya sekarangnya sekarang. Kita tidak punya waktu lagi. Ya. Kenapa? Karena kita belum tentu punya umur. Waktu terus berjalan, tapi umur tidak. Sampean mati nggak ada urusannya. Sesok tetap sesok. Besok matahari terbit. Walaupun Chandra Malik sudah mati malam ini. Tidak ada urusannya. Kita tidak punya waktu. Karena kita belum tentu punya umur. Karena itu gunakan sekarang. Kapan? Ya sekarang. Do the best
once in lifetime. Lakukan yang terbaik meski sekali dalam seumur hidupmu. Nah, sekarang ini kan sekali. Sekarang ini cuma datang sekali. Kemudian selamanya pergi. Nah, kalau ketemu lagi, Gus, nanti gimana? Oh, yang nanti itu masih nanti. Maka disebut nanti. Yang tadi itu tadi, maka disebut tadi. Di antara nanti dan tadi ada kini. Maka gunakanlah kinimu. Ya. Lakukan sekarang. Kalau sampean bernasib baik, sampean kok masih punya umur, bertemu lagi dengan sekarangmu yang nanti, maka terus meneruslah berbuat yang terbaik, 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 terbaik. Terbaik yang terus menerus inilah yang disebut yang lebih baik. Nah, ya tak? Karena terbaik itu bukan paling baik, ada yang lebih baik dari terbaik, yaitu yang disebut lebih baik itu. Ya, kita memang umat terbaik, tapi umat terbaik yang diminta, yang diperintahkan untuk apa? Untuk berbuat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk lebih baik lagi. Kan gitu. Ya, rukun iman ini yang tidak dibicarakan. Padahal iman ini bisa dijadikan senjata untuk menghindari kerugian di dalam waktu. Illalladzina amanu wa amilus shalihat, dan berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tidak juga bisa melompati Islam, tidak juga bisa melompati agama. Ya, karena kita dilatih oleh agama untuk paling tidak mengenal batas, untuk paling tidak mengenal bagaimana bertahan. Ya, Oke. pernah saya ngomong kayaknya ya, daya hidup, daya tahan, daya lawan, dan daya mati. Pernah nggih? Coba, itu belum detail. Gus, waktu itu baru diomongin doang. Belum dijelasin. Saya dilalah pernah beruntung bersahabat erat dengan Mas Jehan Sukmantoro, pelukis almarhum. Beliau kan juga seorang sufi. Saya pernah bertanya, Mas, sampean ini kok rajin melukis terus? Padahal sampean ini sudah sepuh dan setiap seminggu sekali cuci darah. Ya, ini karena daya mati, Chan. Daya mati. Apa itu? Biasanya kita kenalnya daya hidup. Nah, kemudian beliau mengajari daya hidup, daya tahan, daya lawan, dan daya mati. Daya hidupnya apa, Mas Jehan? Daya hidupnya iman. Ya. Daya tahannya Islam. Daya lawannya ihsan. Daya matinya ikhlas. Ini satu perpaduan yang satu sama lain tidak terpisahkan. Ya. Tanpa keimanan, hidup kita ini sama dengan kematian. Tanpa percaya kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kemudian dan qadar, kehidupan kita ini bagaikan kematian. Ya. Tadi sudah saya obrolkan sedikit. Sekarang soal daya tahan. Daya tahannya Islam. Ya. Islam ini perilakunya kan perilaku tentang bagaimana terus-menerus bertahan. Ya. Sampean ketika sudah mulai usolli fardhu subhi gitu ya. Niat ingsun, aku berniat sholat subuh segala macam. Begitu sudah Allahu Akbar, ini sudah harus menahan. Bahkan sebagian fikih menyebutkan gerak 3 kali saja sudah batal sholatnya. Oh iya. Ya, harus ditahan. Sampean ingat, waduh hujan, jemuran belum diselamatkan. Ya harus selesaikan dulu, tahan. Ya, ada apapun ditahan sampai selesai semuanya, sampai selesai dengan tumak ninah.
Ada yang bertanya, Gus, kok seringkali kalau sholat itu saya malah ingat apa-apa yang saya lupa ya Gus di luar sholat. Ya. Ada juga yang bertanya, Gus, saya ini sholat kok tidak khusyuk ya Gus? Jawaban saya gini, ya sama, saya juga tidak khusyuk kan gitu ya. Ini pertanyaan umurnya sudah 1500 tahun ini pertanyaan. Ya. Tapi kemudian saya mengambil jalan tengah. Yo, lebih baik kamu dalam keadaan ingat tentang segala sesuatu itu di dalam sholat daripada engkau ingat di luar sholat. Karena ingatanmu di dalam sholat itu setidaknya buah dari mengingat Allah. Ya. Aqimis shalah li dzikri. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dengan kita mengingat dengan mendirikan sholat, ya, dirikanlah sholat untuk mengingat. Ya, gitu. Ya. Kemudian dengan mengingat Allah, maka tentramlah hati kita. Jadi itu buah dari mengingat Allah menjadikan kita ingat hal-hal yang kita lupa di luar sholat. Tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat itu. Tapi justru kita harus menahan diri sampai selesai terlebih dahulu penyembahan dan persembahan kita kepada Allah. Ya, itu malah wahana untuk memulangkan laginya kepada Allah. Ingat jemuran. Ya Allah, ya wes itu segala sesuatu milikmu. Engkau yang mendatangkan hujan, engkau yang mendatangkan panas. Ya, itu milikmu. Ya. Ingat ada mobil kok kontaknya kuncinya masih nyantol, ya itu milikmu ya. Aku sekarang sedang menyembah dan mempersembahkan hidupku, matiku, ibadahku, sholatku kepadamu. Gak apa-apa, ingat gak apa-apa. Tahan dulu, ya tahan dulu. Karena di luar sholat kita susah sekali menahan, gerusa-gerusu. Ya. Yeah. Ingat apa dikit kejar, pengen apa dikit kejar. Nggak bisa, sholat nggak bisa. Habis takbir ya harus menangkupkan tangan, tahan dulu. Habis takbir lagi harus merukukkan diri, tahan dulu. Tumanina, tahan. Ya. Puasa juga demikian, tentang menahan diri. Membatasi diri, tahu bagaimana kita membatasi diri, menahan diri. Kapan dan kapan tidak. Zakat juga menahan diri. Sampean mau kaya sendiri, tidak boleh. Ada sebagian harta, sebagian rezeki, sebagian nafkah orang lain yang harus engkau sampaikan. Tahan, jangan semua dibelanjakan. Tahan, jangan semua disimpan. Tahan, jangan semua dimiliki sendiri. Wakaf, ya hadiah, hibah itu banyak sekali. Yang sudah sampai kepadamu belum tentu untukmu. Siapa tahu untuk orang lain. Ya. Sudah dipegang nih loh, belum tentu punyamu. Ya. Siapa tahu untuk orang lain. Kalau kata di Allah sing bales, kan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Sampean itu, kita itu talang air. Talang air itu jangan merasa memiliki air. Cukup mengalirkannya saja. Selama engkau mau mengalirkan air, selama itu pula engkau ikut basah. Kalinya engkau membendung aliran air itu, jebol nanti talang airnya. Ya. Keren. Talang air. Keren. Yo kalau nggak keren ya nggak usah diundang. Ya. Ya.
Juga haji menahan diri, tidak tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh, tidak boleh, banyak sekali yang tidak boleh. Ya, tentang menahan, maka daya tahannya adalah Islam. Daya lawannya bagus, Mas Jihan jalannya. Daya lawannya ihsan. Ihsan itu apa? Perbuatan baik. Keren loh. Karena sekeras-kerasnya kekerasan itu kalah dengan kelembutan. Ya, sekeras-kerasnya kekerasan kalah dengan kelembutan. Seburuk-buruknya keburukan kalah dengan kebaikan. Maka sebaik-baik perlawanan adalah melawan tahan, baru bisa memiliki daya lawan yang berupa kebaikan. Ya. Satu kesatuan dari daya hidup, daya tahan, daya lawan itulah yang menjadikan daya mati. Walaupun sampean sudah mati, sampean masih berdaya. Berdaya yang bagaimana? Berdaya yang berguna, berdaya guna. Engkau sangka orang-orang itu mati, padahal tidak, kata Allah. Orang-orang itu hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Ini kan sifatnya para aulia yang sudah lengkap komplit antara daya hidup, daya tahan, daya lawan, menjadikan beliau-beliau ini memiliki daya mati. Ya, sudah mati tapi masih berdaya dan bahkan berguna. Contoh lagi yang paling mutakhir, Gus Dur. Ya, Gus Dur itu sudah sedo, sudah meninggal dunia, tapi masih berdaya. Dayanya apa? Beliau itu terbaring dalam pemakamannya, tapi masih dihadiri, diziarahi, menghadirkan sedikitnya 300.000 peziarah. Ya. Penghasilan dari orang-orang datang itu kan macam-macam. Bisnis biro travel jalan. Ya. Kemudian pasti bisnis bahan bakar ikut jalan. Bisnis penginapan jalan. Ya. Bisnis makanan jalan. Bisnis ini itu jalan, padahal Gus Durnya sudah meninggal dunia. Masih berdaya dan bahkan berguna, memiliki daya mati. Lah, kulo sampean kita ini nanti kalau mati itu bagaimana? Jangan-jangan belum kering tanah kita, anak cucu kita sudah berebut bersengketa. Naudzubillah min dzalik. Masih basah tanah kita. Anak-anak cucu kita sudah bersengketa. Naudzubillah. Ya. Begitu cepat kita dilupakan, begitu cepat kita dilalaikan, seperti tidak pernah hidup sebelumnya. Waduh, naudzubillah. Itu berarti kan kita tidak memiliki daya mati. Itu niscaya karena daya hidup, daya tahan, dan daya lawannya belum jadi. Itu wa amilus shalihat. Ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan berwasiat, bernasihat, saling mengingatkan tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Benar dan sabar itu seperti sepasang sayap yang dengan keduanya kita mengepakkan sayap dan kita bisa terbang. Tidak bisa cuma satu. Ya. Benar tok ya tidak bisa, harus ada sabarnya. Sabar tok ya nggak bisa, tapi tetap harus ada benarnya. Hanya saja kapasitas kita sebatas mewasiatkan, menasehatkan, ya, mengingatkan, bukan mengklaim sebagai pemegang otoritas tertinggi kebenaran. Ketika engkau merasa benar, engkau baru saja berbuat salah. Nah, Oke. ketika engkau merasa benar,
engkau baru saja berbuat salah. Jangan merasa benar, ya. Kebenaran itu mutlak miliknya Allah saja. Kesalahan, kesalahan itu milik manusia. Maka kesalahan itu juga karunia Allah. Diberi karunia kesalahan kita ini terus-menerus berbuat salah. Orang-orang tua kita mengingatkan manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya kan gitu. Oleh karena itu, jangan pernah merasa benar. Ketika engkau merasa benar, engkau baru saja berbuat salah. Ya. Mengingatkan ini juga etapenya panjang. Harus terlebih dulu saya pernah ngomong juga mungkin. Mengingat-ingat itu berarti karena lupa. Mengingat-ingat. Tahap berikutnya mengingat berarti mulai berkurang lupanya. Ya. Mengingat baru kemudian ingat. Ya. Baru kemudian mengingatkan. Jangan buru-buru mengingatkan, sampai sendiri belum ingat. Ya. Sampai masih dipenuhi lupa kok buru-buru mengingatkan, bagaimana? Mengingat-ingat dulu. Kemudian mengingat. Kemudian ingat, baru mengingatkan. Jauh perjalanannya, bro. Lebih banyak harus mawas diri. Ya. Bercermin. Harus banyak bercermin. Nanti dulu aku sendiri bagaimana, ya. Jadi tawasobil haq atau tawasobil sobr itu harus dicake, harus dijatuhkan kepada diri kita dulu sendiri. Selama sampean masih merasa benar, sampean akan cenderung gampang menyalahkan. Ya. Selama sampean belum bisa mengelola kesabaran, bagaimana sampean akan bisa mengelola kemarahan? Marah ini sesuatu yang unik. Ya. Memang penting mengetahui apa-apa yang disukai oleh kekasih. Ya. Tapi lebih penting mengetahui apa-apa yang tidak disukainya. Sebab yang tidak disukainya itu dekat dengan kemarahan. Dan kemarahan itu dekat dengan kemurkaan. Ya. Ini ngarangnya udah agak lama, jadi saya agak ingat itu ya. Memang penting mengetahui apa-apa yang disukai oleh sang kekasih. Tapi lebih penting mengetahui apa-apa yang tidak disukai oleh sang kekasih. Sebab yang tidak disukainya itu dekat dengan kemarahan. Dan kemarahan dekat dengan kemurkaan. Ya. Allah juga punya kemurkaan itu. Walaupun Allah sendiri yang menyatakan rahmatku, ya, rahmatku melampaui kemurkaanku. Iya. Ya. Tapi kemurkaannya ada. Dan oleh karena itulah disebutkan. Kalau tidak ada, niscaya tidak disebutkan. Ya. Jangan sampai kita terkena kemurkaan Allah. Oleh karena itu kita harus rajin istighfar, rajin mengakui kesalahan, rajin insyaf dan taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Oke. Ini ada pertanyaan gini, Gus. Yang salah itu niat sembahyangnya atau pemahaman esensi agamanya, katanya Gus. Waktu tadi bicara sholat, Gus. Iya, maksudnya gimana? Kan ketika tadi melakukan sholat nih, berapa persen orang yang memahami esensi sholat gitu. Ya. Nah, si niat ini kan juga hadir dari pemahaman gitu. Sementara aku baru dapat pengertian ini baru terbuka sampean bicara tadi
ya itu baru paham gitu. Sementara berarti banyak orang yang melakukan sholat tidak paham gitu. Gimana nih? Ya. Pendidikankah atau gimana nih syiarnya atau gimana? Ya, pertama yang paling penting, ketidakpahaman itu tidak membatalkan sholat. Ya, jadi jangan buru-buru saling menyalahkan. Tidak apa. Yang penting rukun syarat sahnya sholat terpenuhi. Ya, apa syarat sah sholat pertama apa itu? Sudah datang waktunya. Ya, as-sholatu ala waktiha. Sudah datang waktunya, sudah masuk waktunya. Jangan terlalu semangat ingin ibadah terus sampean sholat duhur di waktu subuh, gak boleh. Ya. Nah, itu jelas salah, dan kesalahannya itu yang menjadikannya batal dari sejak awal. Syarat sahnya sholat apa ya? Masuk waktunya, kemudian apa suci dari hadas besar maupun hadas kecil, wudhu, pelajari rukunnya wudhu seperti apa gitu. Kemudian apa? Menutupi aurat ya. Kalau laki-laki sebatas apa, kalau perempuan sebatas apa. Kemudian apa? Menghadap kiblat kan gitu. Ya, tidak menghadap sembarang arah. Kemudian apa? Mengarahkan pandangan ke titik sujud ya. Kemudian apa? Kemudian membaca niat ya. Usolli fardhus subhi, usolli fardhud dhuhri dan seterusnya. Kemudian apa? Takbiratul ikram dan seterusnya sampai salam. Kalau syarat sahnya sholat itu dipenuhi, paham tidak paham sah sholatnya. Ya. Apalagi kalau kemudian dia menjadi makmum, maka dia tidak menanggung kesalahan maupun kealpaan, kekurangan dari sholatnya, karena semua ikut rombongan imam. Makanya hati-hati jadi imam besar, dosanya bisa banyak. Ya. Jangan jadi imam besar, imam biasa saja. Ya. Imam besar itu menanggungnya, waduh, besar berarti tanggungannya. Mending jadi imam kecil aja, imam kampung aja, imam musola aja, imam 1 orang 2 orang. Ya. Oke. Karena begitu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamassalah gitu ya. Itu tanggung jawabnya udah wah banyak kali. Imaman udah. Usolli fardhu subhi rakaat mustaqbil kiblat adaan imaman. Lillahi ta'ala. Sudah nanggung, imam nanggung makmum. Ya. Kalau sampean berjamaah, segala kealpaan, kekurangan, kesalahan ditanggung oleh imam. Ya, begitu. Jadi paham enggak penting. Terus wajib baca Fatihah, dibaca. Sudah itu sudah cukup. Nah, kalau mau bicara soal paham, maka memang tidak boleh buru-buru. Harus belajar Islam dari mulai syahadat. Ini syahadat kan nomor 1 tapi sering dilompati. Makanya orang-orang yang malas sholat itu sering kali beralasan, nah sholat kan nomor 2. Ya benar, sholat nomor 2. Nomor 1-nya syahadat. Persoalannya sampean nggak belajar syahadat. Ya, sehingga tidak menimbulkan kesan sama sekali ketika sampean takbir Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Maha Besar, sebesar-besarnya besar, itu tidak ada apa-apanya dengan kemahabesaran Allah. Kalau sampean belajar itu, baru Allahu Akbar udah bisa mati ya men, aduh. Ya. Abu Marla itu kan ganteng iya, tapi dilihat dari mana dulu? Nah, dilihat dari sini wes gak patio ganteng kok. Jorok-jorok lagi, wow, jorok-jorok lagi. Wah, sampean itu sekuku hitam itu ndak ada. Sedebu itu ndak ada. Ganteng dari mananya? Ya. Ganteng dari mananya? Kalau setitik aja gak genep. Itu baru Allahu Akbar sampai sudah menggigil ketakutan itu. Ya. Ada sufi itu kan macam-macam ya. Ada yang saking cintanya kepada Allah, maka dia suka sekali menyebut-nyebut yang dia cintai itu. Ya. Karena saking cintanya kepada Allah, ada yang suka orang kebanyakan membicarakan kekasihnya itu. Sama memujinya, sama mengaguminya. Ada juga yang saking cintanya kepada Allah, tidak rela kalau ada pihak lain yang membicarakannya. Seolah-olah dia hanya milikku dan aku hanya miliknya. Ya. Ada juga sufi itu yang saking cintanya kepada Allah, bahkan tidak mau lagi menyebutnya. Ya.
Bagaimana aku akan melupakanmu, sedang engkau adalah seluruh ingatanku. Ya, boleh dikuat nggak apa-apa itu buat update statusnya. Bagaimana aku akan melupakanmu, sedangkan engkau adalah seluruh ingatanku. Oke. Semakin cinta disangkal, semakin rindu kekal. Ya. Kemanapun wajahku berpaling, tatapan mata kita tak pernah pula berpaling. Seluruhnya aku dan kau, aku dan kau. Itu udah sakit semua rasanya. Sampai-sampai pengen melupakan, tapi selalu gagal. Ada sampai seorang sufi dalam sebuah kisah menyebutkan, jangan kau sebut-sebut nama itu. Loh, kenapa? Hatiku sudah tercapek-capek. Sekali lagi ada yang menyebutnya, hancur. Dan aku pasti mati. Oh, cinta itu kan macam-macam. Nah, maka dengan pemahaman itu, tidak berani Allahu Akbar kok wales lolos dong. Allahu Akbar. Berani. Iya. Udah begini, udah hancur sudah. Berarti beda makom ya Gus ya? Ya, beda makam sajalah kalau bukan beda makom. Ya, tapi tidak apa-apa, itu perjalanan. Perjalanan ya. Jadi begitu ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Waduh, tambah berat itu udah pelan. Aku hadapkan wajahku kepada wajahmu, pada wajahnya ya. Yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai alam semesta, langit dan bumi dan segala macam. Waduh. Sampeyan itu berat sekali loh. Sholat itu ya berat sekali. Jangan sampai berbuat lalai dalam sikap yang paling sempurna. Oh, ini lalai dalam sikap paling sempurna ini kan mengerikan, Bung. Ya. Oke. Nah, jadi tapi tidak apa-apa, tidak paham itu tidak membatalkan sholat. Gitu. Yang penting mau pelan-pelan belajar. Karena apa-apa yang diniatkan untuk belajar itu niscaya tidak kena dosa. Gitu loh. Siapa yang memudahkan jalannya untuk belajar, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Siapapun yang mati di jalan Allah dan belajar itu salah satu jalan Allah, maka dia mati syahid. Ya gitu. Niatkan belajar aja. Belajar menyembah Allah, belajar mempersembahkan diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, ini berat, ya berat. Ini ikrar yang secara sadar kita ulang-ulang. Itu kan tinggal menghitung dosa itu berarti. Nah, berapa kali kita melakukan pengkhianatan, pengingkaran atas ikrar kita sendiri. Seringkali hidup kita bukan untuk Allah, Kak. Ya. Dalam bahasa Jawa kita nggak tahu kalau bahasa Sunda ya. Ada dua li, yang pertama lillah, yang kedua liyani. Lian itu lainnya ya. Yang lainnya, ya. Ya. Untuk yang lainnya atau untuk Allah? Nanti dulu, gitu. Jangan-jangan kamu sholat karena kamu pengen disebut sudah sholat. Dilalah orang-orang itu kan sukanya rewel. Ya. Disebut belum sholat kalau belum kelihatan sholat. Inilah kehidupan sosial kita. Saya pernah ditanya orang, Gus, sampean kok nggak pernah kelihatan sholat tuh? Ya, saya jawab, coba mas catatannya dilihat lagi, ada atau tidak ada syarat sah sholat harus kelihatan. Nah, tidak ada syarat sahnya sholat harus kelihatan. Tapi kita suka memperlihat-lihatkan, atau orang lain suka melihat orang itu sudah sholat atau belum. Jadi kalau nggak kelihatan sholat di masjid komplek, masjid kampung itu dianggap nggak sholat. Ya. Atau suami nggak ngelihat istrinya sholat, atau sebaliknya istri nggak lihat suami sholat, dianggap nggak sholat.
Padahal bukan begitu rumusnya. Tidak ada syarat sahnya sholat harus kelihatan. Semakin engkau pandai merahasiakan sesuatu, lama-kelamaan engkau akan menjadi rahasia itu. Ya. Oke. Dan hanya siapapun yang pandai menyimpan rahasia, dia akan mendapatkan rahasia berikutnya. Gitu loh. Oke, Gus. Ini Tidak berat nih ada. malam ini, berat, Gus. Tidak ada rahasia bocor, itu tidak ada. Benar lo? Nggak ada ya? Nggak Nggak ada ya? ada. Kalau rahasia bocor kan sudah tidak disebut rahasia lagi. Paham nggak? Tapi dibocorkan gitu maksudnya, Iya. dikasih tahu. Sesuatu rahasia, kalau sudah bocor, itu bukan rahasia lagi. Sudah ganti nama. Tidak ada rahasia bocor. Kalau bocor bukan rahasia namanya. Iya. Nah, ya. Memasuki Islam atau memasuki tauhid atau memasuki keyakinan apapun, dalam hal ini memasuki Islam ya, itu ada sejumlah jalan, tapi ada jalan yang kita tidak suka tempuh. Jalan apa itu? Jalan rahasia ya. Ini malam ini saya banyak dalil ya, enggak apa-apa ya. Biasa Islam anyaran itu senangannya dalil ya. Kalau Islam sudah agak lawas-lawas itu kan tinggal kebijaksanaannya. Kalau saya kan belum bijaksana. Oke. Allah itu berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Saya tidak akan bahas yang ini. Saya akan bahas hudal lil muttaqin itu untuk siapa? Al-muttaqin ini siapa? Orang-orang bertakwa ini siapa? Orang-orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk berupa Al-Quran adalah al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, baru kemudian wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah dan seterusnya. Ya. Goib dulu ya pertama ya. Goib dulu. Sampean mau belajar agama, mulailah belajar dari ilmu kebatinan. Ya, belajar ilmu spiritual, belajar ilmu rohani, belajar ilmu gaib. Masuklah dari pintu gaib. Oke. Karena niscaya, sampean hanya akan disambut oleh rahasia. Jika sampean masuknya tidak lewat pintu gaib, sampean lewatnya pintu yang tampak, maka sampean akan cenderung suka menampak-nampakkan diri. Sampean akan langsung disambut oleh riya, takabur, ucub. Langsung itu. Mau dengar doang aja haus apalagi ngomong. Nah, Gus, ini jarang banget dibahas loh, Gus. Maksudnya gini, bil goib di Al-Baqarah ini kan sering banyak yang baca gitu ya, sering banyak yang mengungkapkan. Tetapi tidak lebih dalam bahwa pintu masuk yang terbaik itu adalah kegoiban, di mana ketika kita masuk ke dalam ruhani, maka disitulah puncak dari rahasia tadi. Justru malah yang diajarin sekarang sebaliknya nih, sistem pendidikan sebaliknya gitu. Bukan goib yang dikedepankan, tetapi gerakannya, bacaannya. Tapi ya Gus. Ya, loh Kanjeng Nabi itu kelihatan sholat itu berapa kali dalam seumur hidupnya. Pertama itu. Yang kedua, Kanjeng Nabi kelihatan sholat jamaah itu berapa kali dalam hidupnya. Ya memang sholat berjamaah itu bagus banget. Saya tidak akan membantahnya. Ya, tapi janganlah engkau sholat jamaah hanya gara-gara terbuai oleh janji mendapatkan 27 kali lipat kebaikan. Nanti dulu. Ya. Apa iya kebaikan itu hanya akan dibungkus oleh kebaikan? Diserah terimakan dengan cara kebaikan? Belum tentu. Siapa tahu bungkusnya keburukan, dan siapa tahu diberikan, diserahkan dengan cara keburukan. Oke. Nah, hati-hati. Kan gitu. Ada 4 macam nafsu. Ini kalau waktu saya kok mesti overtime terus ya?
Oh, ya nggak apa-apa kan bintang tamu utama. Ya, ada 4 macam nafsu. Yang pertama nafsu kebaikan, yang kedua nafsu kesenangan, yang ketiga nafsu kemurkaan, yang keempat nafsu keserakahan. Mutmainah, supiyah, amarah, lawamah. Nafsu mutmainah, nafsu kebaikan. Nafsu supiyah, nafsu kesenangan. Nafsu amarah, nafsu kemurkaan. Nafsu lawamah, nafsu keserakahan. Oke. Lah, kebaikan saja bisa diliputi nafsu. Ada kisah yang paling legendaris. Kisah seorang ahli ibadah di zaman Nabi bahkan. Yang sampai-sampai ketika dia beribadah itu kira-kira ya saking khusyuknya mungkin ya wallahu a'lam bishawab. Itu masjidnya terbakar dan dia tetap dalam keadaan sholat. Ya. Kemudian terbakar ikut hangus tubuhnya, tapi tidak mati-mati. Tersiksa oleh kebakaran itu. Sampai-sampai Rasulullah dirawuh didatangkan untuk kira-kira yang menolong si fulan ini dari sakaratul mautnya. Rasulullah bertanya, loh si fulan ini punya masalah dengan siapa? Kok sampai ajalnya sedemikian susah? Ya tidak mungkin punya masalah Kanjeng Nabi. Wong dia itu rajin ibadah. Sehidupnya siang malam itu di masjid. Kami tidak punya masalah dengan si fulan ini. Ya tidak mungkin manusia itu nggak punya masalah. Nanti dulu. Jangan-jangan karena dia too much, terlalu banyak di masjid, sehingga terlalu sedikit di rumah. Terlalu sering di masjid, sehingga terlalu jarang di rumah. Di rumahnya ada siapa? Di rumahnya ada ibunya. Nah, siapa tahu dia bermasalah dengan ibunya. Nah, menomorsatukan Tuhan itu bukan berarti menomorduakan kemanusiaan. Oke. Keren. Kalau ini baru bikin, ini baru bikin ini. Keren. Baru bikin. Ya. Oke, menomorsatukan Tuhan bukan berarti menomorduakan kemanusiaan. Keren. Wah, keren. Undang lagi berarti keren ini. Wah. Ya. Oke. Si ibu ini memang bermasalah dengan anaknya. Karena ketika disuruh ibunya, dia merasa mengabdi kepada Allah itu lebih baik daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Makanya kita harus lembut-lembut merasakan. Nanti dulu. Ini lillahi ta'ala atau li nafsi, ini gara-gara nafsuku. Ya. Ini aku ini wudhu bersih, wangi untuk siapa? Untuk Allah atau untuk siapa? Ini aku sholat untuk siapa? Sholatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk siapa? Terlalu bersemangat berbuat baik pun jangan-jangan ditunggangi oleh nafsu mutmainnah, nafsu kebaikan. Walaupun nafsu kebaikan ini nafsu yang paling mudah dijinakkan. Ya. Oleh karena itu harus dikumpulkan semuanya itu yang sudah jinak-jinak itu dikumpulkan dalam satu kandang. Kandangnya bernama kandang mutmainnah. Maka berlaku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kan gitu. Yang dipanggil hanya mutmainnah. Supaya nggak dipanggil amarah, nggak dipanggil lawamah, tidak dipanggil. Yang dipanggil mutmainnah. Harapannya nafsu kesenangan tadi sudah dijinakkan menjadi kebaikan. Nafsu kemarahan sudah dijinakkan menjadi kebaikan. Nafsu keserakahan sudah dijinakkan menjadi kebaikan. Kemudian nafsu kebaikan dijinakkan menjadi taat dan patuh hanya kepada Allah. Gitu loh. Oke. Ini luar biasa, Gus.
Boleh tepuk tangan dulu dong buat Gus Iya. Chandra ya. Ini malam hari Terima ini kasih. kita luber semuanya nih. Oke Gus, ini tampaknya udah nggak sabar ingin berinteraksi teman-teman semua. So teman-teman yang di Zoom, yang di YouTube, kalau mau ada pertanyaan atau mengapresiasi, silakan. Kalau yang di YouTube diketik, yang di Zoom juga boleh diketik ataupun raise hand. Seperti biasa, penanya pertama kita adalah Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Suara saya aman ya? Aman Mas Aryo, silakan. Oke. Jadi kalau diizinkan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Ya, tadi menyinggung sedikit tentang waktu ya. Saya jadi teringat materi di episode yang lalu tentang kedatangan makhluk luar angkasa, UFO, ke bumi membawa teknologi canggih. Nah, pertanyaan pertama, apakah mungkin para UFO ini sebenarnya adalah manusia yang datang dari masa depan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini kisah seputar burung ababil yang melempari batu-batu dengan 2 kaki dan paruhnya ke pasukan Gajah Abraha saat hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian apakah mungkin yang dimaksud dengan sosok burung ini adalah sebenarnya pesawat tempur buatan UFO tadi yang membawa teknologi canggih, di mana 2 kaki menimpakan bom dan paruh mengeluarkan peluru? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi ini berbicara tentang future ya. Apakah ada kemungkinan ruang waktu dan future untuk kembali ke masa lalu gitu kali ya? Oke, Oke, Mas Aryo. Oke, thank you. Oke, Gus. Satu tentang masa depan. Oke, tentang masa Gimana, depan, Gus? tentang UFO ya. Sebelum saya menjawab, saya hanya bisa mengatakan begini. Kasihan Kang Diki. Kalau saya yang jawab, Kang Diki nggak diundang lagi. Ya, kok saya pinter-pinter semua, segala hal tahu kan gitu. Itu kan bagiannya Kang Diki. Wong kepintaran saya saja sudah menjadikan Mas Pri korban gitu loh. Jangan sampai Kang Diki menjadi korban berikutnya ya. Tapi tentang masa depan. Oke. Masa depan ini seperti luar negeri. Kita ini suka merasa rendah diri di hadapan orang-orang luar negeri. Ya. Padahal kita sendiri berada di luar negeri. Kalau tidak percaya tanya orang Malaysia. Menurut orang Malaysia, Indonesia itu kan luar negeri. Ya. Lah kita tuh sama-sama orang luar negeri kan gitu. Jadi jangan merasa rendah diri pada bangsa lain. Nah, waktu pun demikian. Masa depan itu di mana toh? Ya. Oke. Masa depan dia sekarang ini. Sekarang adalah masa depan bagi masa lalu. Nah, kita sedang berada di masa depan. Masa depan bagi masa lalu. Saya sering ditanya juga bagaimana cara melihat masa depan dan melihat masa lalu. Saat ini, gampang. Ya, sampean bermobil, berkendara, ya, ada kaca spion lah ya. Kalau melihat masa lalu, caranya lihat spion tuh kelihatan masa lalu di belakang. Iya, masa lalu terjadi, masih terjadi saat ini masa lalu itu. Kan itu seiring sejalan dengan masa kini dan masa depan. Itu beririsan, masa lalu, masa kini dan masa depan berjalan beriringan. Ya. Saya suka mengatakan pada sebagian teman, demi masa lalu yang lebih baik. Loh, masa lalu yang lebih baik bagaimana? Loh, hari ini kan akan menjadi masa lalu di masa depan. Oke. Ya. Maka demi menciptakan masa lalu yang lebih baik, maka kita harus mengerjakannya sekarang. Ya. Hari ini adalah masa depan bagi masa lalu. Hari ini adalah masa lalu bagi masa depan. Gitu. Itu dulu dipahami. Terus tentang UFO. Itu apa sih? Itu apakah makhluk luar angkasa? Apakah itu malaikat? Atau apakah itu apa? Ini loh yang kadang-kadang terutama umat Islam. Ini otokritik ya, jangan di apa-apakan saya. Ya. Umat Islam itu terlalu kerdil dalam memahami agamanya sendiri. Muhammad itu kan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam, semesta raya. Bukan cuma di bumi. Kalau rahmatan lil ard berarti di bumi doang.
Kalau rahmatan lil alamin berarti alam semesta seisinya. Berarti Muhammad itu juga rahmat bagi UFO-UFO itu, bagi alien-alien itu. Muhammad juga wilayah tugasnya sampai Jupiter, sampai Pluto, sampai matahari, sampai mana-mana wilayah tugasnya. Jangan dikecilkan hanya di Arab, jangan dikecilkan hanya di Indonesia, jangan dikecilkan hanya di bumi. Tugasnya itu lil alamin. Semesta raya itu mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad, dan beliau diberi hak dan wewenang memberikan rahmat untuk alam semesta. Siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya, mendapatkan rahmatnya Allah. Gitu lah. Itu artinya sangat mungkin dan tidak mustahil ada makhluk-makhluk di luar bumi. Karena Allah sendiri yang menyatakan, setidaknya dalam ayat tadi, Muhammad itu rahmatan lil alamin. Gitu lah. Banyak kok perbuatan-perbuatan kita ini yang sesungguhnya menunjukkan kita sendiri yang mengkerdilkan Islam. Kita sendiri yang mengkotak-kotakkan Islam. Ya. Muhammad itu bukan hanya nabinya Islam. Muhammad itu bukan hanya rasulnya Islam. Muhammad itu nabi Allah. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu nabinya Allah, rasulnya Allah. Bukan hanya milik orang Islam. Gitu loh. Kalau paham ini, hidupnya enak. Kalau enggak paham, hidupnya pahit. Oh ya. Oke, Gus. Ini menyambung mungkinnya pertanyaan tadi kan kita berbicara wal asri gitu. Innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus solihat wa amilus solihat. Sober, di situ ada kata-kata sober, Gus. Sabar. Nah, poinnya adalah menasehati kesabaran itu harus dengan kesabaran. Nah, poinnya adalah menuju kepada titik sabar itu bagaimana prosesnya? Gitu kira-kira, Gus, pertanyaannya. Sabar itu bukan tentang tidak marah. Sabar itu tentang mengetahui batas. Ya. Orang mengatakan sabar tidak ada batasnya. Harus dikejar. Bagaimana engkau tahu bahwa sabar itu tidak ada batasnya? Apakah engkau pernah ke sana? Nah, itu perjalanan untuk mengetahui batas. Sangat penting kita mengetahui batas agar kita tidak melampauinya. Allah itu tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana bisa disebut melampaui batas jika tidak mengetahui batasnya? Oke, tahu dulu batas ya berarti ya. Jika kesabaran ada batasnya, maka kesetiaan adalah garisnya. Ya. Setia itu pasangan bagi sabar. Nah, sampean ini Sayyidina Ali pernah mengatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang suka melampiaskan kemarahannya. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Ya. Marahlah ketika itu memang digunakan, itu diperlukan untuk marah. Ya, tapi jangan sampai salah tempat, salah waktu. Ya. Ini tadi kaitannya sedikit tentang sholat. Di akhir Al-Fatihah itu apa kutipan ayatnya, potongannya? Walau zolin, gitu ya. Ya. Terus kita bersama-sama berseru apa? Amin. Nah, ya Allah kabulkanlah doa kami. Gitu. Maka seandainya Allah berkenan mengabulkan doa, apa yang paling dulu dikabulkan? Tentu saja yang paling dekat dengan amin. Ya. Sedangkan yang paling dekat dengan amin adalah walafdolin. Walafdolin itu apa? Tidak berbuat dolim. Ya. Tidak berbuat dolim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat,
bukan jalan orang-orang yang berdusta dan yang dolim. Ya. Maka tidak dolim adalah sesuatu yang niscaya dikabulkan paling awal oleh Allah karena paling dekat dengan amin. Ya. Tidak dolim itu penting sekali. Kalau adil itu udahlah, kita nggak bisa adil. Ya. Tapi kalau kita tidak dolim, insya Allah bisa. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka tidak dolim itu mungkin memang belum adil atau bahkan tidak tentang adil. Tapi tidak dolim itu ikhtiar untuk adil. Oke. Ya, ikhtiar untuk adil. Terus menerus berusaha. Nah, ikhtiar untuk tidak dolim, ikhtiar untuk adil inilah yang nantinya akan mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini penting dipahami lagi. Jalan yang lurus itu bukan tentang jalan yang benar. Jadi jangan salah-salahan. As-siratal mustaqim kalau menurut Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. As long as you enjoy your pathway, ya, you are on the right track. Oke. Ya. Enjoy. Ya. Oke. Nikmati. Jangan hanya nikmati, syukuri. Jangan hanya syukuri, bagi. Ya. Karena kenikmatan itu masih bisa dinaikkan kelasnya menjadi kebahagiaan. Ya. Nasi satu piring itu enak. Piring kedua itu sudah sedikit tidak lebih enak. Piring ketiga itu sudah tidak enak. Piring keempat itu sudah bisa membuat kita muntah. Ya, maka kenikmatan itu jangan kau nikmati sendiri. Happiness is about to share. Ya, kebahagiaan itu untuk dibagikan. Oleh karena itu naikkan derajatnya kenikmatan menjadi kebahagiaan dengan cara membagikannya. Oke Gus, Ya. lemes nih dengarnya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan ya, malam hari ini gregetan kita. Oke, sekarang kita ke Ibu Rahmayanti. Silakan Bu. Ibu Rahmayanti. Ya, Kang Abu, nuhun dikasih kesempatan. Mangga Ibu. Udah lama pengen ngomong sama Gus Chan. Terima kasih. Masih ada sambung menyambung tentang waktu, bahwa saya baca di dalam surat Al-A'raf itu bahwa dikatakan di bumi kita hidup, di bumi kita mati, dan di bumi pula kita dibangkitkan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah kehidupan sekarang ini, kalau bicara masalah waktu tadi, bahwa bisa dikatakan akhirat saya ataupun ini yang saya jalani sekarang itu adalah akhirat saya. Jadi saya tidak akan lagi menemukan tidak akan ada lagi apa yang kayak di Quran dikatakan bahwa ada neraka, karena neraka dan surga kita sudah pahami di beberapa sesi, bahwa itu adalah kondisi jiwa ya. Itu aja sih sebetulnya Gusan, sudah saya tanyakan juga di IG-nya, tapi mungkin belum kesempatan dijawab tentang korek yang pernah saya pernah dapat selama ini. Oke, jadi mungkin kalau bicara Al-A'raf itu kan di bumi ini hidup, mati, dan dibangkitkan. Jadi poin pertanyaan intinya di mana, Bu Rahma? Nah, ini yang dibangkitkan sekarang, apakah yang sekarang saya hadapi ini kebangkitan saya sebetulnya? Jadi sebetulnya nanti di alam kubur ini sebetulnya itu you got the point nggak, Kang? Oke, dapat dibangkitkan tuh gimana gitu ya poinnya ya? Apakah ini yang sekarang yang saya jalani itu adalah masa kebangkitannya itu?
Oke. Sip. Terima kasih. Matur nuhun. Oke, Gus. Jadi ini berbicara tentang Qiyam. Qiyam itu bangkit kan, kita bicara bangkit gitu. Nah, di Al-A'raf 7 ayat 25 mengatakan di bumi hidup, di bumi mati, di bumi dibangkitkan. Nah, poinnya adalah apakah sekarang ini sudah masa kebangkitan? Sekarang ini dalam masa kebangkitan itu atau tidak? Gitulah kira-kira Gus Chan. Monggo. Ya. Bahkan di dalam kematian terkandung kehidupan. Ya. Bahkan di dalam kematian terkandung kehidupan. Itu dipahami. Yang tersangka mati itu sesungguhnya hidup dan mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Itu juga perlu dipahami. Iki suaraku balik lagi, mungkin perlu di-mute dulu. Ya. Kalau mati, kalau di dalam kematian tidak terkandung kehidupan, maka tidak akan ada pertanyaan alam kubur. Ya. Kalau di dalam kematian tidak terkandung kehidupan, tidak akan ada tanya jawab. Kalau si fulan yang sudah jadi mayit ini tidak punya lagi akal, tidak akan ada tanya jawab. Kalau si fulan yang sudah jadi jenazah ini tidak punya lagi rasa, tidak ada tanya jawab. Maka ada yang mati, ada yang tetap hidup. Bahkan yang di dalam kematian itu pun terkandung kehidupan. Ya. Itu dulu dipahami. Terus yang kedua, kita seringkali mengartikan kiamat sebagai kehancuran. Padahal kiamat sesungguhnya adalah kebangkitan yang diawali dengan kehancuran. Jadi bukan hanya kehancuran saja, melainkan kebangkitan yang diawali dengan kehancuran. Atau kehancuran yang disertai kebangkitan. Ya. Apa yang dihancurkan? Apa yang dihancurkan? Yang dihancurkan itu sesuatu yang niscaya tidak perlu dihancurkan pun. Ketika sudah berganti alam, dia akan sirna dengan sendirinya. Ya, ini ada perpindahan alam. Nah, kita ini mengalami berapa alam coba dalam kehidupan. Setidaknya yang ringkasnya saja ada alam alastu. Di sana ketika Allah sudah sempurnakan kejadian, Allah menyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna, kan gitu. Alam kebersaksian, kan gitu ya. Ini belum lebih jauh lagi, baru yang singkat padat aja. Kemudian alam rahim. Ya. Alam rahim, ketika kita berada di alam rahim, kita berada di mana? Di rahim itu sendiri, Gus. Oke. Yeah. Rahimnya ada di mana? Di tubuh ibu, Gus. Ya, di tubuh ibu. Terus tubuh ibu ada di mana? Di bumi, Gus. Ya. Oh, berarti sampean ketika mengalami alam rahim sampean di bumi. Ya, paham ya? Sudah mulai paham ya? Kita sudah berada di bumi ketika kita masih berada di alam rahim. Kemudian kita dilahirkan. Jebret, kok lahir kok jebret? Apa ya lahir nggak mau perucut apa ya? Lahir, ya lahir. Kita lahirnya kemana? Kita lahirnya kemana? Lah itu loh. Kita ini menyangka kita lahirnya ke bumi. Dasarnya apa? Dasarnya khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Tapi kok kita berdoanya Rabbana atina apa? Di dunia hasanah. Kok dunia? Katanya di bumi. Katanya di bumi, tapi doanya di dunia. Kita ini di dunia atau di bumi? Di dunia ya harusnya ya. Iya, kalau berdasarkan doanya kan kita Rabbana atina fid dunia. Di dunia. Bukan fil ard. Ya. Iya. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Itu sekali lagi menegaskan bahwa ketika kita mengalami perpindahan atau kelanjutan perjalanan dari alam rahim yang sudah di bumi menuju alam dunia yang masih juga di bumi. Oke. Ya. Berarti kan Allah itu maha benar itu sudah. Ya.
Begitu kita meninggal dunia, kita masuk ke alam apa? Alam kubur. Sampai dikubur di luar angkasa apa di mana? Di bumi juga. Di bumi lagi ya. Jadi kita sudah melakukan perjalanan dari beberapa alam tuh ketemunya bumi terus. Bumi terus. Oke. Nah, saya tidak akan jawab. Nanti kira-kira alam barzah di mana? Kalau ngelihat trennya mayoritas tuh alam rahim, alam dunia, alam kubur itu semuanya di bumi. Trennya alam barzah di mana kira-kira? Kalau Allah menggunakan pengandaian itu matahari cuma sejengkal, ini trennya kan begitu nih. Seperti padang Arafah, trennya kan begini. Kira-kira di mana ini udah ketahuan ini. Ya. Iya. Alam barzah di mana nanti? Alam akhirat di mana nanti? Oh iya, ini ya kira-kira ya begitulah kan gitu. Kalau ngelihat trennya, karena setidaknya kita sudah membuktikan dua alam. Yang alam kubur kan belum, ya. Kira-kira kalau Mas Pri buru-buru ya biar Mas Pri dulu nggak apa-apa. Nah, ya, itu semuanya di bumi. Ya, semuanya di bumi, gitu. Oke Gus, wah ini luar biasa ya, top, mantap Gus, luar biasa. Malam hari ini kita, dikoyak-koyak nih akal kita, pikiran kita, hati kita dengan statement-statement Gus Chan yang setiap datang ke Dialog Positif selalu membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Oke Gus, ini mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang lain belum bisa dibacakan karena Gus Chandra kan pasti datang lagi ke Dialog Positif nih karena udah pasti jadi bintang tamu pasti lah gitu kira-kira. Gitu. Nanti kalau jamnya bisa ditambah nanti ditambah pasti. So Gus, matur nuhun, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas pencerahannya malam hari ini luar biasa sekali. Perlu diolah ulang-ulang statement-statementnya Gus Chandra gitu. Oke, untuk melengkapi Gus, seperti biasa, final statement episode 203, silakan. Ya. Sebaik-baik nyala adalah yang menerangi. Dan sebaik-baik cinta adalah yang menyayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Gus Chandra. Terima kasih Gus, matur suwun. Wah, sahabat Dialog Positif dimanapun berada, malam hari ini saya rasa kita meleleh ya, super meleleh banget nih. Kita udah deh, statement demi statement kita dapat tentang nafsu, kita dapat tentang daya hidup, daya tahan, daya lawan, daya mati. Kita banyak sekali mendapatkan bagaimana proses iman, Islam, ihsan, bagaimana takdir, di dalamnya ada qada-qadar, di situ ada nasib. Membuka wawasan, membuka paradigma, dan tentu saja membawa menuju kepada kesadaran yang lebih dalam gitu. Statement-statementnya singkat, ya singkat di sini dalam artian ringan tetapi isi gitu. Dan yang paling menarik adalah jangan sampai menomorsatukan Tuhan, tetapi menomorduakan kemanusiaan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Oke, terima kasih semuanya. Kita foto dulu seperti biasa. Gus Chan, jangan kemana-mana dulu. Kita foto dulu. Asik. Alhamdulillah. Oke, so sebentar. Ini, iya, sip. Oke, seperti biasa, hitungan ketiga senyum aja karena nggak tahu ada di page mana. Oke, siap. Page pertama. 1, 2, smile. Oke, page kedua. 1, 2, smile. Oke, page ketiga udah nggak usah smile, nggak apa-apa. Ini udah geng daster semuanya ya. Page keempat juga udah nggak usah senyum, nggak apa-apa. Oke, dan page kelima juga udah nggak usah senyum, nggak apa-apa. Oke, ya ganti dulu. Mudah-mudahan lancar nih. Closing pakai yang ini. Oke, dengan suara saya aman ya teman-teman, ibu dan bapak bisa dengar suara saya? Oke, good, terima kasih. Oke, dengan berakhirnya page kelima seperti biasa, malam hari ini acara resminya udah oke. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Gus Chandra, kita doakan sehat-sehat selalu memberikan pencerahan terus kepada kita semua, dan
selalu hadir di Dialog Positif. Gus, matur suwun sangat sekali lagi, sehat selalu, salam buat keluarga. Seperti biasa undangan akan segera hadir lagi. Mas Pri nggak akan kesini lagi lah, udah aman pokoknya Gus. Oke, so Ibu dan Bapak, acara resmi seperti biasa udah selesai, tapi ini ada satu quotes juga nih dari Gus Chan untuk melengkapi malam hari ini. So enjoy the song dan enjoy the quotes.